Jadi misalkan cewek lagi santai terus dia datang, boleh minta nomor nggak? Wah, dulu adekku kan, dia kuliah di Jogja tuh. Aku lupa, aku pernah cerita belum. Dia kuliah di Jogja. Wih, ku marahin dia. Masa ada orang dia makan di rumah makan Padang. Si penjaga rumah makan Padang ya minta nomornya, dikasih. Terus aku dia cerita kan, iya tadi aku mau makan dimintain nomorku. Terus kau kasih? Iya aku kasih. Aku bilang, wah tol juga kau. Bisa-bisanya orang entah orang dari mana ceritanya. Apa kok kasih kan gitu kan? Iya makanya aneh banget dan random banget. Ya, kita buka dulu awalnya deh. Ada luka dulu tuh. Oke, setelah setahun saya tidak buat hal ini kawan-kawan. Sekarang saya buat lagi kokosan, kombur santai. Dan tegang kali kau. Kombur tuh apa dulu kombur dulu? Kita Kombur. samakan persepsi dulu kombur. Kombur itu kalau bahasa Medan tuh kayak cerita. Jadi kita kombur tuh cerita santai. Karena aku tertarik kan. Aku kan buat kayak gini nih sebenarnya karena aku tertarik ngebahas ya sebenarnya. Jadi kan apa namanya? Karena kan kita banyak apa ya? Perbedaan. Ya. Contohnya gini, timur ke barat lah. Ya. Aku di sini kau manggil kita sampingkan dulu urusan kerjaan itu. Kan kalau di kerjaan manggil apa? Ser. Ini kita sampingin dulu. Jadi enaknya nih manggil apa ini? Ale lah ya. Ale boleh lah. Ale karena asal dari mana kau bro? Maluku saya Maluku. Spesifiknya berarti kau di Ambon saya Ambon. pasti kota Ambon ya? Kota Ambon ya. Ambon tuh provinsi Maluku pasti Maluku itu? Ambon itu kadang orang agak bingung ya. Karena mungkin orang di Jawa. Ya kayak aku lah. Ya, orang memang nggak familiar sama kan? Aja, kan gitu. Iya sama kalau misalkan kita di timur juga itu kalau Jawa itu mungkin kita masih agak sedikit familiar gitu. Tapi kalau sudah masuk soal Sumatera, Kalimantan itu sudah wah ini Medan ini misalnya Medan ini di mana ya, Sumatera atau Kalimantan? Gak usah ke sana kau. Pernah ada anak-anak kita lah. Sir, Sumatera itu di sebelah mana pulaunya? You masih pulau kan? You masih pulau. Aku pernah masuk di 70 di kelasmu, anak-anakmu. Aku substitute Miss Rini apa Miss Rini apa Miss Dita gitu. Aku nggak ngajar, cuma substitute review. Siapa ya? Adalah anakmu yang nggak pakai kerudung cewek. Banyak ya nggak pakai kerudung. Banyak di kelasku banyak. Salah satu datang kan aku ngecekin mereka kayaknya udah dikasih review gitu kan sama Miss Ica. Oke nanti kalian bikin tugas ini bla bla. Terus aku tanya udah. Maju lah dia set. Dia tanya saya. Dia tanya aku kan pakai bahasa Inggris. "Mister, where are you from?" Oke. Aku bilang I'm from Maluku. Terus dia bilang, "Is it part of board?" Iya, it's a part of America. Anjing bule. Langsung aku bilang, iya sebenarnya itu bagian Amerika sih, itu kayak Amerika Utara gitu. Terus kayak dia, oke. Jadi dulu saya Enggak, karena aku udah nggak mengklarifikasi Suriname. lagi. Sekalian aja kan. Yeah, it's a board. Kamu from Suriname. Baru kau bahasa Jawa di situ kan. Dapat kali kau bule. Itu ngatur sama halnya dengan aku lupa lagi, aku kayaknya karena saking aku banyak cerita ke kalian sampai aku kayak mikir ini kan aku udah ceritain apa belum. Aku dulu waktu di Jogja nge-gym lah aku sama temanku Pakistan kan. Si kampret sih, memang orang mungkin dia kayaknya apa istilahnya melihat orang hanya dari looks-nya, ya kayak maksudnya warna kulit aku kan kayak kayak don't judge a book by its cover. Ya, maksudnya cover dulu ada. Iya. Kalau lihat dari warna kulitku, kalaupun jadi orang Amerika orang luar gitu kayak bagian Afrika itu masih masuk gitu ya. Secara ini ya. Rasa rasis ya. Iya, makanya mainlah aku ke gym nih sama temanku karena temanku Pakistan ini nggak bisa bahasa Indonesia kan. Jadi kita pakai bahasa Inggris. What is it? Ya biasa, konversasi biasa kan. Terus waktu aku pakai satu alat, ada tuh temanku orang yang bukan teman sih, maksudnya orang yang main di gym lah. Indonesia juga sebenarnya. Terus dia bilang dia jelasin ke aku kan, enggak ini cara mainnya enggak gini. Terus, tapi pakai bahasa Inggris. Mungkin bayangan dia, wah ini kayaknya boleh nih. Terus aku kayak aku kayak buru-buru juga biar kelihatan aku orang Indonesia. Enggak sekalian di pranknya Zeng. Wah, itu ngaco sih. Aku bilang, wah, mentang-mentang aku. Kau bilang kau di Jogja. Nah, terus kau kapan ke Jogja? I mean, you finish all of your studi tuh SD di Maluku. Ini mana? Iya. Jadi sebenarnya aku itu lahir besar itu Pulau Seram. Aku lahir besar sampai Serang itu di Pulau Seram. Pulau Seram Banten soalnya kan beda. Seram. Oke. Ini bukan pronunciation-nya bukan Seram ya, Seram. Seram itu apa itu? Sentra Ekonomi Rakyat Maluku. Aku nggak tahu itu ada yang ngomong seperti itu ya. Jadi Seram itu aku pernah dengar orang Betawi bilangnya seram itu. Iya kan? Tapi Batak jadi Seram memang sih, kalau aku Batak Seram. Seram kan. Nah, sebenarnya pronunciasinya Seram. Jadi bukan Seram. Jadi
aku kayaknya pernah lihat video atau pernah baca buku gitu. Jadi Seram itu panjangannya adalah Sentra Ekonomi Rakyat Maluku. Walaupun itu ada benarnya atau enggak, tapi itu pulau terbesar di Maluku. So aku dari SD sampai SMA di sana, terus kuliah di Ambon. Oh, kuliah ke kota Ambon. Kuliah di Ambon. Universitas swasta atau negeri? Enggak, negeri IAIN jadi. Oke, disebutkan. Jadi setelah disebutkan. Ya, Ambon. Setelah itu setelah kuliah selesai 1, aku balik lagi di Seram ngajar 2 tahun. Setelah itu ada beasiswa buka, aku daftar, lulus dan akhirnya berangkat ke Jogja. Dan lanjut Jogja lumayan Jogja ya. di kampus negeri terbesar di Jogja dan Indonesia ya. Iya, saya mention aja UGM ya. Ininya inisialnya lah. Oh, ini kayak orang semua tahunya kalau Bang, UGM. itu kan inisial. Satu-satunya ya kan UGM ya udah nggak ada lagi. Terus subjek yang kau pelajari pure biologi dari S1 ke S2. Oke, ini menarik juga nih. Soal subjek itu akhirnya kita tuh dulu nggak punya apa istilahnya preferensi jurusan mana yang kita mau. Nggak ada pikiran kau ya? Nggak ada pikiran kita kayak. Sama. Dulu di Maluku itu, kalau kalian tahu kita kuliah aja syukur. Ya itu satu hal ya. Yang hal yang lain adalah Iya. ketika kita mau bahas kita mau kuliah jurusan apa, pasti kepikirannya adalah kalau pokoknya karir anak-anak muda setelah lulus SMA. Teknik? Enggak, teknik bahkan enggak kepikiran. Oh. Jadi kita saya tuh polisi, kalau nggak ngajar polisi, tentara, dokter agak berat. Biasanya bidan atau perawat atau guru. Oke. Nah, gurunya nih spesifik lagi. Kita nggak akan ada yang milih guru biologi, apa ya? Nggak ada. Nggak. Guru biologi lumayan banyak. Let's say guru penjas saja, nggak ada. Itu pasti nggak ada. Kayak sangat Ya sedikit. karena memang kita spesial, bro. Benar ya. Menghalalkan gaji. Siap. Jadi sejauh yang aku tahu teman-temanku bahkan mungkin sampai beberapa generasi di bawahku nggak ada yang ngambil penjas. Bayangin. Jadi guru itu spesifik guru anak-anak IPA semua, guru matematika, biologi, kimia, fisika. jadi kayak gitu, fisika kayak. Nah, kayak orang guru-guru Batak pada umumnya itu juga diambil subjeknya. yang menarik angkatan di atasku pas kayak setahun di atasku itu semuanya pada milih matematika. Terus Jadi mayoritas dan mereka tuh pilih matematika, nggak ada yang pilih biologi. Akhirnya aku beruntung, walaupun sebenarnya di IAIN itu bukan kampus pilihanku pertama. Jadi kampus pilihan pertama itu Unpati. Sorry, kau lulus jalurnya undangan atau SBM? Kesintahan SBM ada PMDK? Sejujurnya aku nggak tahu ya istilah-istilah itu. Pokoknya aku yang masuk tes apa sebutannya? SBMPTN. Dari mana? Jadi aku masuk tes di kampus gitu. Jadi aku berarti tes 2 kampus. Lebih keren aku lah, berarti aku undangan soalnya. Oh, aku undangan. Ngeri bos. Undangan apa kau? Sunat. 2 kali dipotong habis. Jadi gitu. Jadi aku sebenarnya tes di Unpati, aku ngambil Unpati itu? Unpati itu Universitas Patimura. Oh, itu kayak pahlawan Patimura ya? Ya biasanya setiap Patimuranya? Hah? Ada. Adalah. Patimuranya ada. Pahlawan Patimura. Masih ada? Ya enggak dong, Pak. Oh, udah enggak ada. Enggak, pasti nama kampus nggak mungkin ada orang yang masih hidup, itu aneh sih. Enggak bisa sih, kan pahlawan juga. Iya, nama jalan, nama kampus kan nggak mungkin pakai nama bandara, nggak mungkin pakai nama orang yang masih hidup kan. Jadi singkatnya adalah. Tapi nama stadion ada. Apa stadion orang yang masih hidup? Tapi udah mati orang sekarang. Ya iya, tapi pernah dia masih hidup. Apa ya? Aku nggak tahu stadionnya. Awalnya Stadion Papua Bangkit, terus gubernurnya ngeklaim waktu PON 2020 jadi Stadion Lukas NMB. Oh iya. Iya. Wah, itu aku nggak tahu. Dia masih hidup di mana Stadion Lukas NMB. Karena korupsi kasus KPK sekarang udah meninggal. Iya. Itulah singkat cerita akhirnya aku milih keterima di biologi. Ya. Terjun akhirnya suka dan udah terjun basah berenang lah kayak karena kalau nggak berenang tenggelam kan, jadi nggak ada pilihan ya. Oke, let's say kan kau udah pindah tuh dari Maluku dengan all of the culture di Maluku, sekarang kau pindah ke Jogja. So what is your first kayak shock culture ke Maluku? Ya kayak aku juga lah, kita sama-sama kau di timur aku di barat, kita agak shock lah masuk ke Jawa yang ya multicultural lebih banyak dan sebagainya tuh. Iya. Nah, beruntungnya yang pertama kali kayak yuk masuk Jogja nih. Terus apakah itu makanannya, apakah itu Jadi beruntungnya di Pulau Seram itu daerah transmigrasi sebenarnya. Jadi itu banyak orang Jawa. Banyak orang Jawa. Jadi sebenarnya ke Jogja itu kayak ya udah pulang aja ke rumah sendiri. Walaupun sebenarnya di transmigrasi itu mayoritasnya orang-orang Jawa Timur. Tapi bedanya lebih murah harganya. Jadi maksudnya kalau karena orang-orang Jawa Timur di tempatku itu, jadi makanannya memang masih pedas. Jadi karena Jawa Timur memang agak pedas ya. Citra rasanya memang pedas. Ketika sampai di Jogja manis, men. Wah, itu pusing. Jadi setiap aku nyari makan, aku pasti nanya dulu nih.
Ini sayurnya manis nggak, Bu? Sama, aku pertama kali ke Jogja itu makan gudeg nggak cocok sama lidah Batakku. Enggak, kalau gudeg memang manis, Pak. Jadi Iya, maksudku karena kultur kita Iya, nggak pedas, iya. makan Jogja, ya Nah. Allah, nggak masuk sama lidah. Iya, iya. Bahkan sampai sekarang aku makan rumah makan Padang. Nggak bisa. manis juga. Nggak bisa aku makan masa warteg itu kurang Kenapa manis? nggak cocok. Iya, jadi kok rumah makan Padang karena kan ya tau lah Padang masih Masa padas. Padang manis ya? Enggak, maksudku Batak tuh pedas, coy. Enggak, Padang kan lumayan Padang nggak pedas. Ih, pedas. Jadi Tapi yuk bisa makan di Padang. aku nggak bisa, iya bisa makan Padang, nggak bisa makan warteg. Oh. Aku bilang Oke, warteg kan sorry. Ya. makanan Jawa, Iya, iya. aku pukul juga kau nanti. Ya, jadi Nah, gitu. oke. Oh, kok makanan- rasis jadi sama makan. Jawa berarti? Apa? Kok rasis? Ya kamu nggak suka Jawa ini maksudnya nih. Kita ngomong makanannya. Kita Ya kamu ngomong bilang makanan Jawa nggak enak. manis. Oh, manis. Manis, nggak ada bilang nggak Oke, enak. oke. Oke, pertama kau bilang kau shock culture di makanan. Habis itu budaya is totally different, right? Sebenarnya aku nggak ada masalah ya sama Karena kau Jawa. bilang tadi migrasi. Ya, bukan transmigrasi. Apa tadi bilang? Iya, Iya, transmigrasi. Jadi karena banyak orang. Iya, jadi aku Transmigrasi. sudah terbiasa ngerti bahasa mereka. Jadi itu yang tidak cukup menolong ya. Sehingga itu ada cerita lucu. Aku ingat banget aku masuk di salah satu lab. Wah, aku nggak usah sebutin Pak ini kalau Jangan ini. teman-teman. Ya ada, aku masuk satu lab yang penjaganya itu Orang Jawa. lumayan nggak tahu ya. Aku nggak agak sulit untuk menilai itu rasis atau enggak ya. Jadi aku ingat banget first impression. Jawa. Apa? Jawa. Iya, Kau nggak suka sama Jawa? Kamu jangan bisa komporin dong. Kau nggak suka sama Nggak Jawa? bisa dikomporin Kami tahu dong. kami dari timur dan Iya. barat. Kau nggak suka sama Sebenarnya Jawa? kamu yang nggak suka kan, tapi kamu mancing nih biar kita Ah. bilang kita nggak suka. Waktu aku masuk tuh dia bilang gini, Mas Salim dari mana? Terus aku bilang dari. Terus nggak telah kau dipanggil Mas. Dia nggak suka ya. bukan. Terus aku bilang kan, saya dari Maluku Ibu. Oh agak putih ya. Bayangin aku kayak gini dibilang putih men. Agak putihan ya. Terus aku pikir bentar ini aku nggak ngomong sih. Aku bilang Ini putih hitam gimana? makanya aku bilang emang bayangan kamu soal orang timur sehitam apa sih emang kamu mikir? Nah dari yang lucunya adalah dia nggak tahu kalau aku bisa bahasa Jawa. Oke, dia ngatain kau. Dan dia ngomongin aku. Dan aku, oh gitu. Jadi aku sengaja ya bodoh. Iki wong opo-opo ngono to. Jadi aku ingat, jadi aku kan orangnya kalau kerja di lab itu lebih terorganisir gitu loh. Memang di lab itu kita Sorry, apa aku nggak orang lab ya. Jadi Oke. maksudnya apa kerja di lab terorganisir itu Oke, gimana? karena aku kerjanya di bidang mikrobiologi kan. Jadi mikrobiologi itu kita jaga bener-bener tempat kerja kita harus steril gitu. Ah, I see, oke. Jadi biasanya kita harus misalkan untuk sterilisasi bahan ada yang harus di lab, sehingga itu kita kan pakai banyak tisu apa segala macam. Dan aku selalu nyiapin tempat sampah itu dekat tempat kerjaku. Biar lebih mudah, Ya, praktis. kan misalnya kita harus pakai pipeting itu apa ya? Iya, yang sedot itu. Ya. Aku tahu juga kalau kayak gitu, oke, aku tahu oke. masih. Ya, jadi kita kayak pipeting gitu, tipnya itu harus dibuang di setiap Satu kali pakai. ganti. Ya, jadi hanya satu kali pakai. Jadi satu itu kita harus ganti. Nah, itu kan ribet ya kalau nggak ada tempat sampah kan. Jadi aku selalu punya tempat sampah dekat tempatku. Terus si ibunya ngomong kayak gini, dia artinya dalam bahasa Jawa kira-kira wah, goblok banget sih anak itu. Ngapain dia pakai beli tempat sampah, rajin banget kata dia gitu kan. Terus aku gitu. Padahal itu habit caranya. ya, padahal itu kemauannya kita ya. Iya, sebenarnya biar rapi gampang ya. aja kerjain buang kan. Masa ya kita ngumpulin tempat sampah agak jauh, kita harus bawa gitu-gitu sih. Jadi aku sebenarnya nggak ada terlalu banyak. Ya paling makanan yang lumayan agak aneh karena rasanya manis, tapi syukurnya aku tertolong dengan ada rumah makan timur yang jualin makanan. ada? Ada jualan makanan. Ini aku baru tahu nih, rumah makan timur berarti enggak setahu kita ya, rumah makan Padang, warteg. Nah itu Terus di sekali Jogja rumah, ada. rumah makan Batak ada, BPK. Kapo. Iya, Rapo. Enggak, tapi ada juga pada muslim. Rumah makan Batak Mandailing tuh enak banget itu. Terus kalau kau bilang tadi itu rumah makan timur tuh kayak mana itu? Maksudnya oke, let's say rumah makan Padang. Kalau rumah makan timur. Maksud aku rumah makan timur tuh rumah makan yang jualan makanan timur. Namanya tuh kalau di Jogja itu rumah makan Kasuardi. Oh, karena orang timur juga banyak. Karena Jogja kota ini ya. Kota, jadi ada rumah makan timur. Jadi ya sedikit bisa mengimbangi. Sehingga aku selama aku di Jogja, makananku itu kayaknya hanya 3 atau 4 macam. Bayangin selama 3 tahun aku sana. Pokoknya 3 tahun saya. Hanya makanan itu yang aku makan sepanjang aku hidup di sana. Jadi makanan timur, sate, nasi goreng. Satunya apa lagi? Kayaknya itu deh, dia muter sama ayam lalapan. Jadi setiap hari aku makan itu muter itu dong tuh. Nasi timur, nasi goreng, sate, lalapan itu terus setiap hari. Tapi kau sependapat nggak kayak aku nih? Aku ada beberapa sometimes boleh makanan, boleh bau gitu kan. Oke, kita bahas makanan. Ada makanan yang makanannya simple sebenarnya, tapi bisa membawa semua memorimu waktu kecil. Oh gimana? iya. Kayak aku nih. Kadang misalnya aku kayak makan cukup dengan kayak sambal teri sama kecap telur ceplok.
wah itu udah kayak ih ini masa kecil ya, enak banget ini. Kayak sebenarnya itu mungkin kita mau mengapresiasi kesedihan kita anak rantau ya. Iya. Pas lagi tanggal tua makan itu, mak terasa kali mak Iya. aku di rantau mak. Tapi Iya. itu kita mau bring ketawa lagi kau. Gak pernah merantau kayak gini nih. Rantau dia. Bangke. Ciputat dong ada yang rantaunya. Kayak si ini Tangerang. Tangerang Ciputat rantau Bogor, dia. aku main di Bogor. Nah gitu. Kalau kau tuh apa makanan yang kayak kau makan nih, tapi dia bawa Itu tadi kuah kuning, ikan kuah kuning. Jadi kita di Maluku itu, bro. ikannya ikan apa tuh bro? Ikan laut, jadi ikan pasti ikan laut. Ikan laut banyak, ikan paus juga ikan laut. Ikan tongkol apa ya sebutan di sini ya? Ikan tongkol aku Tahu kan ya? aku Tongkol ya, juga. jadi ikan tongkol tuh, ikan tongkol kuah kuning. Wah, itu langsung Kayak gulai. enggak, gula itu beda men, kayak gula Nggak pakai santan. enggak, Dia kayak asam. santannya itu enggak sepekat gulai deh kayaknya. Ah. Kalau gulai itu agak pekat. Kalau So kuningnya dari kuah kuningnya dari kunyit ya. Maksudnya warnanya warna kunyit iya, gitu. iya. Nah itu sih yang karena di Ambon itu karena memang kita dekat sama pantai, ikan itu kayak harus jadi menu yang harus ada di meja makan. Sama. Aku kan daerah pantai juga Iya. kalau di Medan. Nah, itu ketika kau di Jogja itu kau dapatkan nggak? Itu untung ada tadi yang aku bilang Oh, tertolong itu karena ada dia rumah jual, makan timur. dia jual. Kalau nggak sulit. Nah yang aku apresiasi dari rumah makan timur itu dia bukan hanya jual makanan timur, tapi dia memegang konsep memegang prinsip bagaimana orang timur masak. Jadi dia hanya masak ikan yang segar. Itu yang nyari poin. Iya, sama. Jadi bukan Sama, hanya sama. dia jual ikan Sama. karena menu ikan kan yang penting menunya kan, tapi bukan hanya itu, tapi dia memang nyari menu ikan yang segar. Jadi kita ini enak nih. Kan banyak juga orang jual ikan tapi ikannya kita nyebutan itu 3 kali mati, tau gak? Mati waktu ditangkap, terus dipingsanin, terus jual hidup lagi dipingsanin. Gitu, Sama. wah, entah. Aku juga daerahku kan daerah pantai. Kita kayak ada, kalau aku ngomongnya apa? Ada getir kayak, alah ini ikan nggak segar nih. Kerasa Iya, kan ya? Karena iya, kita dari iya. kecil makannya ikan, kan? Kerasa banget. Hmm. Oke. Jadi selain si kuah kuning tadi itu ikan, jadi gampang didapatkan. Oke. Maksudnya Nah, yang oke, agak ya. simpel nih. Oke, yang lain ada yang aku kaget adalah anak-anak di Jogja, cewek-ceweknya suka banget pakai make up, padahal kayak gini, kita di timur tuh jarang anak-anak cewek tuh pakai make up dalam arti yang full face gitu, ngerti gak sih? Kayak dia harus pakai blush on, pakai foundation kalau hanya untuk main gitu loh. Oh. Kayak temenku, aku pernah banget, ingat banget, Beda nggak sini sama sini? aku nggak perhatiin sih itunya, tapi aku agak aneh ketika gini. Aku ingat banget di Jogja tuh awal-awal waktu pandemi kalau saya, bentar aku ingat. Kayak pandemi itu kan kita kayak tiba-tiba suka olahraga. Gitu. Kalau Ya, aku ya, kalau you kan, sepedaan. ya kalau you kan memang orang olahraga ya. Tapi kalau kita dulu, Aku pandemi malah banyak tidur. iya kalau nggak, aku Takut pandemi mati itu, Jakarta dulu pandemi bos. akhirnya pandemi itu suka lari sore gitu. Nah, Oke. aku ngajalah temanku Pakistan kan, yang aku tadi cerita soal Iya, aku ke gym iya, itu. iya. Aku bilang, ayo bro kita nge-gym lagi, jogging yuk, jogging sore, ayo. Temen cewekku mau ikut, dia bilang, Lim aku boleh gabung nggak? Aku bilang, iya gabung aja, yang penting tapi aku sama teman Pakistan, ya udah nggak apa-apa. Kaget aku, Teman cewekmu ini dari Jogja asli. bukan Malang dia. Kaget Oke. aku dia datang pakai make up yang, wah anjir kita Kita kan. mau pesta lah, ibaratnya kalau kita orang Iya pesta. iya benar. ya. Kalau kita make up kayak gitu, kalau di tempat Mau mungkin pesta. mau main ke pesta Iya. gitu pernikahan selesai. So aku kira anjir kita kan mau jogging ya, kayak nanti kau akan berkeringat gitu-gitu loh. Wah, iya tapi aku mau pulang mau mampir. Wah itu sih ya. Jadi agak aneh ketika aku ngelihat anak-anak tiba-tiba make up secara full face sama cewek yang rokok. Aku itu kan di Jakarta. Nah, Iya, oke. itu di Let's Jogja move. itu. Kita Nah. you already finish with Jogja, Iya. kemudian kau selesai studi di Jogja, Hmm. and then kau ke Bali kalau nggak salah. Aku ke Bali, benar. Ke Bali tuh ya pelarian lah, misalnya melarikan diri setelah Apa? Kau nggak bayar utang? enggak dong. Pelarian diri. Pelarian setelah Orang timur gue nggak bayar utang. Orang timur nggak bayar utang. Orang timur dikejar di sini. balik ya, biasanya kita yang ngejar ya. Oke. Gitu lah, ya pelarian setelah kuliah yang cukup ya menyita tenaga pikiran setelahnya. Tesis. Lumayan aku lama di Bali sampai setahun lah. Setahun. Sorry 2023, Aku selesai kuliah 2000 22. 2000 Kan sekarang 2024. Oh, sorry. Berapa ya? 2022. 2022 ya. Aku lulus 2020 November, aku wisuda itu November So 2023 hampir sampai akhir tuh kau di Jogja. Sorry di Bali. 2002 ke 2023 lah ya, kan 2023. Ya. Jadi di Bali, ya, itu sampai balik lagi. Jadi aku yudisium itu di Juli. Aku di Juli, dia yudisium di Juli, aku main ke Bali. Sampai wisuda aku baru balik ke Jogja lagi. Nah setelah di Jogja aku balik lagi ke Maluku, habis itu aku balik lagi ke Bali. Nah itu aku stay di Bali sampai Juli lagi, sampai Juli 2023 sampai akhirnya aku datang. Oke, terus kayak mana kau dapat info ke sini tuh?
Oke, kita jangan sebut apa. Iya, udah deh, hanya sekali. Ya, Oke. maksudnya kau sebut kau ke Jakarta lah, Iya, iya. Jakarta biar Iya, iya. spesifik. Kau ke Jakarta itu dapat infonya gimana? Oke, jadi setelah menganggur lumayan lama, Dompet sudah kosong, Dompet dikatakan kosong, tetangga, "Hei, iya kan? S2 pengangguran." itu beneran men. You kalau S1 terus masih nganggur tuh kayak masih oke aman. S1. S2 you nganggur, wah. Kau jangan Bebannya. ambil S2, kau jangki. Bebannya itu lebih berat kayak LS doang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, yang beruntung memang aku orangnya memang nggak terlalu boros sehingga Masih ada simpanan. Ya walaupun nipis, wah nipis sekali. Akhirnya ya aku iseng-iseng lah buka-buka apa job seeker, aplikasi job seeker gitu. Daftar dan sebenarnya Panggil yang ini. ya walaupun sebenarnya sekolah yang ini tuh tempat kerja yang sekarang ini tuh bukan tempat kerja yang aku tuju gitu loh. Kayak ya udah ya kaget aja lah kenapa dia yang respon ya. Ya udahlah singkat cerita akhirnya. Ya, sometimes aku gini. berangkat. Ya nggak tahu kita rezeki siapa yang Benar. Biasanya tuh ketika kita udah dapat satu, muncul tuh yang lain. Iya. Itu kayak ngegoyangin rezeki kita tuh. Benar. Berarti hampir sama lah apa ya, keputusan kita bersama. Aku juga, kalau tadi kau bilang ketika S2 dan goyang-goyang tuh, aku juga gitu. Aku kan ke Jakarta karena S2 juga ya. Kan dari Medan ke Jakarta karena S2 juga. Selesai S2, entah kenapa yang tembakannya tadi mau ke dosen, tiba-tiba di S2 jadi, setelah S2 jadi atlet kan. S2 atlet, hey, mau main di PON, nggak lolos di PON, nganggur. Kalau nganggur tau lah kan, S2 tai. Berat sekali. Apa gunanya kalau sekolah jauh-jauh? Nganggur. Iya sih gila sih itu. Terus masuklah tawaran. Aku tawarannya bukan dari job seeker waktu itu. Aku teman kita nawarin. Benar. Terus ya aku make sure lah segalanya. Terus aku pikir pertimbanganku aku mau improve yang aku bilang itu, aku mau improve bahasa kan. Karena aku nggak terlalu pandai. Terus ya positifnya adalah aku bisa improve banyak lah di situ ya. Terus aku pindah ke Jakarta. Nah ketika kau jam tuh dari Jogja ke Jakarta, shock culture lagi dong. It's really it's not totally different, tapi ada perbedaan yang lumayan signifikan tuh Jogja sama Jakarta tuh. Benar. Sebenarnya ya, yang aku tertarik adalah Jakarta memang banyak Betawi. First one, ceweknya gampang merokok semuanya. Correct. Aku di Jogja kena banget itu. Gini. Sorry, di Jogja apa Jakarta? Sorry Jakarta. Aku call di Medan. Cewek itu kalau yang merokok tuh 2. Kalau nggak perempuan ini, bukan. Apa sorry? Pertama ibu-ibu Batak yang agak tua itu kan biasa yang Iya. Ibu-ibu lapo. ibu-ibu lapo, maksudnya bukan ibu lapo, kadang yang jualan karena mungkin ya pergaulan pasar itu kan lumayan keras di Oh, Medan. jualan di apa nih? Pasar. Iya, dan kalau kita bilangnya pajak itu di pajak Oh, itu di biasa. sini bilang mama okem. Apa Apa itu? mau game? Mama okem. Apa itu? Ya mama yang jaga warung. Nah, yang itu kan gitu. biasa ya. Jadi kan memang apa ya, lingkup kerjanya memang agak keras, jadi ya itu ya, satu lagi ya memang ya wanita yang sering di malam Iya, gitu. dunia Jadi malam. mungkin ada beberapa anak muda banyak yang rokok tapi nggak in public. Jadi Ya. kayak oke, circle-mu gimana gitu. Tapi kalau ketika aku datang Jakarta, aku nongkrong di kafe kan di dekat kampus. Anjing, santai kali gitu loh. Kita laki-laki aja ketahuan ngomong apa? Pak, aja sama orang tua. Aku karena waktu Jakarta itu udah nggak kaget kan, karena di Jogja udah kayak gitu. Oh, Jadi ya, ya. oke udah biasa. Memang kayak gini sih kehidupan kota ya, aku bayangin. Jadi aku nggak terlalu kaget ke Terus Jakarta. selain itu kan kau udah move Jakarta nih. Kalau aku culture-nya lagi gini. Aku memang ya mungkin kau agak jauh ya ke Jakpus. Aku kan masih sering Jakpus. Tapi men, setiap kali aku ke Jakpus, aku lewat di Sudirman itu. Naik motor kan, naik kereta. Ya Allah, Gedung. aku udah sampai Jakarta. Ah, Iya, gedung. aku masih amazed ya gitu. Di kanan kiri banyak kali gedung-gedung tuh aku masih sampai sekarang. Bahkan kadang beberapa kali aku sama cewekku jalan kan yang untuk kita ketemu Jakarta nih ya. Kan karena kan kami sama-sama orang Medan ya. Ih, gila kita di Jakarta nih gitu. Itu masih sampai sekarang masih kayak kita orang kampung ini ke Medan ini, orang Medan nih ke Jakarta ini. Masih bingung juga. Nah, itu selain yang si cewek tadi, kau menurutmu apa lagi yang buat atau kayak agak beda nih sama Maluku sama Jogja ke Jakarta ya? Oke, sejujurnya aku karena menghabiskan lumayan 3 tahun ya, menurut aku itu udah lumayan lama ya untuk di Jogja ya. Aku tinggal di Jogja 3 tahun itu. Iya. Menurut aku udah lumayan lama, dan bagi aku kehidupan Jogja itu sangat apa istilahnya? Sangat sesuai banget sama yang aku inginkan. Aku sangat menginginkan kehidupan seperti hidup di Jogja. Kotanya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak gedung yang tinggi, tidak terlalu macet. Sehingga ketika aku datang di Jakarta oh gak ke distraksi. kayak aku nggak menikmati itu.
Jadi walaupun memang aku kan memang ini bukan pertama kali aku datang di Jakarta ya. Aku sudah pernah datang di Jakarta sebelumnya. Iya, Dan iya. awal aku datang Makanya tuh kan agak ini lama kita menetap karena kerja. Awal-awal aku datang tuh aku tentu kayak kau juga kayak lihat gedung tinggi ke wah keren banget nih gedung tinggi. Tapi sekarang karena balik lagi aku udah ngabisin banyak waktu di Jogja dan aku menikmati dan menyukai gaya hidup di Jogja itu, sehingga aku biasa aja. Aku makanya hidup di Jakarta aku nggak hidup, maksudnya dalam arti hidup aku di Bukan tempat kayak kerjaan. gitu tuh, passionnya nggak gitu Iya, tuh. maksud aku hidup aku di kerjaan, tempat kerja aku. Sementara aku pulang itu langsung di kos, man. Aku jarang banget keluar man karena sejujurnya aku nggak begitu menikmati kehidupan di kota Nah, Jakarta. Medan ke Jakarta nggak terlalu beda banget ya. Cuma ya kayak gedung tinggi tuh Medan juga banyak. Tau lah Medan tuh kota ketiga terbesar juga kan. Iya. Ya cuma memang wilayah Sudirman itu, wah itu kayak ya di Medan nggak ada yang kayak satu garis lurus besar tuh kayak gedung-gedung gitu kan. Itu yang buat aku kayak kalau masalah makanan sih, ya itu udah aku cuma makan Padang aku paling nyaman. Bahkan aku pernah sakit berapa hari kan, aku coba makan sehat lah kayak sop, nggak nendang. Memang minyak Padang ini kayaknya lambungku kayak apa ini semua sehat udah bisa. Kita orang olahraga harus makan agak nggak sehat gitu. Baru aku makan semua. Nah, terus apa namanya? Setelah kau cerita tadi itu kan, kau cerita kau orang sains. Secara garis besar, apa yang membuatmu tertarik sebagai bidang sains atau biologi? Oke, jadi pertama yang tadi seperti aku bilang itu pertama tadi kecemplung benar. Ya, terus lama-lama kan kecemplung kan berenang ya. Benar. Tapi lama-lama suka ya karena itu terlebih aku suka itu ketika aku masuk di UGM ya. Karena S1 aku kan pendidikan biologi. Sehingga pembelajaran kita itu lebih memang ke soal gimana cara ngajar biologi. Iya, kita pendidikan sama. Iya kan, jadi kan soal pendidikan. Jadi biologinya tidak begitu sedalam anak-anak yang ambil biologi murni. Oke. Jadi ketika aku memutuskan untuk ngambil biologi murni di S2 saya, di S2 aku, ketika masuk di UGM itu aku emes karena tiba-tiba aku diajarin oleh dosen-dosen yang keren-keren. Expert Jogja memang ya. Iya, itu salah satu dosen aku itu masuk ke, karena aku lupa aku pernah cerita atau enggak. Dia kayaknya 15 atau 20 peneliti. Masuk mana? Gua Glory. Enggak bukan. Dia masuk ke dalam aku lupa mungkin 15 atau 20 peneliti bioteknologi terbaik sedunia. Jadi ketika aku masuk dan mereka waktu pengenalan cerita soal arah penelitian mereka selama ini, wah terus aku keren banget gila. Kayak aku baru tahu nih selama ini, aku nih baru tahu banget gitu. Jadi kayak tertarik gitu ya. Ya aku tertarik karena ternyata aku diajarin oleh orang-orang hebat. Jadi wah mereka bikin ini, ada dosenku pernah bikin semangka yang ukuran sebesar ini jadi semangkanya sebesar apel juga ini. Jadi wah keren banget aku diajarin oleh dosen-dosen keren itu sih. Sehingga aku S2 itu sangat antusias yang kalau datang kuliah itu selalu meja paling depan. Itu bukan soal ambis ya, aku karena memang menikmati proses perkuliahan dan aku harus lebih mengejar apa istilahnya ketertinggalan dibandingkan karena teman-teman. Gap. Ya benar, gap tentu jauh banget timur sama Jawa apalagi UGM ya. Jadi aku harus ngejar ketertinggalan aku dengan mahasiswa yang memang S1-nya sudah dari UGM atau kampus-kampus besar lagi di Indonesia. Jadi itulah yang kalau misalnya pembelajaran itu kan kita bilang tadi pendidikan. Cuma kalau di S2 tuh bedanya adalah S1 itu kami full praktek. Kita full praktek. Jadi padahal pendidikan tapi full praktek. Karena kan kita memang ilmuwan dasarnya jasmani itu ya semua di S1. S2 itu kita kayak pengembangannya nih, lebih dalam pendalamannya aja. Tapi kita nggak ada praktekan lagi. Jadi kayak kalau experience-nya itu memang lebih enak di S1. S2 tuh kita lebih explore kalau aku ya. Kayak, hey, ini ada case. Misalnya case anatomi tubuh. Ini case begini nih. Ayo gimana mencarinya? Terus ini ada case nih. Kalau begini gimana tuh? Kita lebih kayak problem solve gitu. Jadi kita dikasih case terus karena aku adanya saldo lagi nggak ada case aku. Kiris, kiar. Waduh. Karena aku masuk itu kan aku masuk tuh jurusannya masih olahraga, pendidikan olahraga. Terus aku keluar di kampus S2. Aku masuk pendidikan olahraga, berarti keilmuannya general. Terus tiba-tiba waktu aku masuk ke semester 3 itu berubah karena ada kementerian kan. Jurusannya berubah. Iya, jadi jasmani. Jadi itu berdampak ternyata. Berdampak. Sebenarnya aku lebih puas ketika di gelarku tuh aku bukan magister pendidikan, tapi magister olahraga. Oh, ada titel itu? Enggak, titel tetap MPD, tapi itu kan tertulisnya pendidikan olahraga, sorry. Misalnya tertulisnya pendidikan olahraga, bukan pendidikan jasmani gitu. Itu bedanya di situ. Terus ya perbedaannya jelas, bedanya adalah ketika S2 tuh kita udah nggak ada praktek-praktekan, tapi kita kayak menganalisis. Misalnya nanti dosenku lah ada prof yang masih ini kalau salto
ini impactnya kayak mana ini gitu-gitu. Nenekmu salto. nenek kau salto gitu. Nah gitu. Nah terus setelah kau terjun tadi tuh, tapi kalau kita balik nih, semua orang Indonesia kan punya, tadi kau bilang juga kawan-kawanmu punya cita-cita gini-gini. Sejalan nggak si Bayo tadi dengan cita-cita kau dulu? Cita-cita kau dulu mau ngapain? Sejalan nggak? Ini goalnya nih. Setelah kau kecemplung, kau ketemu dengan profesor yang 15 terbaik itu, cita-cita kau kesana nggak? Karena faktanya hampir semua banyak anak Indonesia tuh cita-cita yang dimaksud tadi setelah cita-cita aku di UGM atau cita-cita kau kecil dengan sekarang realita kau ini sejalan nggak? Atau bisa kau jalan-jalankan aja nih biar cocok? itu menarik. Ntar ya, aku ingat ya. Balik lagi tadi karena soal preferensi kita dan cita-cita. Biasanya dulu aku berubah-berubah. Kalian ingat gak sih kalau Iya, waktu iya. kecil itu kalian cita-citanya Ya, berubah? even tanda tangan berubah. Benar. Sesuai dengan apa yang nggak tahu apa yang kalian Tren, nonton. apa yang tren juga. Iya kan, apa yang kalian lagi ngetren apa. Nah, aku ingat banget, aku dulu Pak, karena keluarga aku itu bisa aku bilang keluarga militer. Jadi kakekku tuh pernah jadi militer di bagian militer. Kakekku tuh pensiun dengan tentara apa sih, balak 2. Oh iya. Terus omku juga tentara. Jadi memang kita tuh keluarga bisa disebut keluarga militer, sehingga aku sempat bilang kayaknya aku cita-cita jadi tentara. Setelah itu aku berubah karena aku sempat baca buku. Ada astronot. Jadi aku pengen alien. Enggak, dia baca buku astronot, dia pengen jadi alien. Aku pengen jadi pesawatnya enggak. Aku pengen jadi astronot. Itu SD, itu aku ingat banget SD. Astronot tuh cita-cita yang luar biasa menurutku. Karena di Indonesia anak bercita-cita astronot tuh kayak kau cita-citamu bagus, tapi itu nggak possible di Indonesia. Agak susah ya? Negara kita ini susah. Agak Nggak ada susah. astronot. Kau ke Rusia. Pesawat ke timur aja mahal, apalagi ke bulan ya kan. Agak jauh. Jadi gitulah, tolong ya. Jarak timur ke barat tuh nggak jauh beda, tapi barat lebih murah, Boy. Gila. Nggak tahu waktu itu kenapa orangnya. Pokoknya gitulah. Jadi isinya aku sempat pengen jadi astronot waktu SD. Kemudian waktu SMA aku pengen kerja di IT gitu lah, nggak jelas lah. Tapi overall nggak sejalan. Oh, sejalan berarti kau. Apa bisa kayak ini, Elon Musk. IT bener ya. Space juga kan, SpaceX tuh. Terus sekarang jadi Space Tune. Sekarang Businessman dia, jatuhnya businessman nggak sih? Businessman. Businessman juga. Makanya aku bilang kalau businessman itu kau bisa jadi apa aja. Iya. Ya gitu lah kira-kira. Terus kan we know kalau kita tuh suka nonton film. Sekarang kita agak funny things. Genre favorit film. Aku senang film survivor. Contoh. Survivor ini apa? Bertahan hidup. Oh, Dan itu biasanya kisah nyata, aku senang tuh. Dan Dora the Explorer. Enggak, bukan Survivor, Dora the Explorer. Bukan kayak gitu. Jadi aku senang tuh ada cerita-cerita film diangkat dari kisah nyata. Jadi kayak gitu-gitu, misalkan mereka tersesat di hutan. Aku pernah lihat film yang mereka tersesat di hutan Amazon selama 14 hari dan gimana cara dia real, bukan science fiction. Ya bisa juga science fiction, tapi biasanya genrenya lebih ke survival. Gimana cara menyelamatkan hidup lah, kayak gitu survival atau komedi. Itu dua itu sih. Paling umum ya. Horor ya tergantung siapa sutradaranya. Setelah horor. Ya, karena romantis enggak deh, kan romantis tuh. Aku juga enggak. Kalau mungkin kalau dari 10 ya ada mungkin S2 sekitar 2 itu untuk aneh. Kalau film romantis tuh aneh. Lebih bagus film horor tapi ada romantis. Kayak waktu De Persik Perez itu lebih ke iya sih, itu lebih ke sana sih. Bener sih, dia bukan romantis sih. Bener. Bermasalah memang gak bermasalah. Nah, horor Indonesia sekarang mulai agak bagus sih. Iya. You ingat gak dulu kalau horor dulu tuh jual pada ayam pada. Dulu kita pernah ngeliat sih kalau kita nonton punya CD. Ya. Horor. Tunggu. Waktu seram-seram aku skipin mana yang bagian Memang otak kau. Karena itu cocok diambil biologis otaknya. Agak biologis ya. Kau sempat ngerasain nggak rental CD? Oke, dulu di tempatku nggak rental, kita lebih ke Nonton saling bareng, bukan. Tukeran. Jadi misalkan kita punya ini nih, di rumahmu ada film apa? Kita tukeran nih. Aku punya semua gitu-gitu. Kalau aku sempat rental. Rental itu apa maksudnya? Sewa. Rent. Oh, rent. Maksudnya yuk sewa CD mereka atau gimana? Iya, jadi kita datang ke ada emang yang jual CD rental tuh ada. Jadi kita pilih kita mau nonton film apa ya. Waktu aku SD tuh, aku SD di kampung orang tua kan. Oh, itu menarik ya. Jadi kita nggak perlu beli, bener ya. Jadi ya udah selesai kan beli pun kalau. Tapi dia kasih durasi. Aku lupa. Dia sehari atau 2 hari harus balik. Kalau nggak dia kena charge lah gitu. Kayak minjem buku. Iya, kayak minjem buku. Tapi kau sempat ngerasain juga telepon umum?
Aku enggak. Aku sempat men. Karena Maluku mungkin emang nggak masuk sinyal ya men. Ada sih. Ada sih Pak, ya ada. Tapi Masa tapi iya, aku kok kan di atas aku ya, angkatan di atas aku. Sama, Aku aja sama, ngerasain tapi loh aku. bener Tapi tapi aku ngerasain telepon Makanya aku bilang umum loh. Maluku nggak sinyal waktu itu. bukan ada. Tapi gini, telepon umum apa istilahnya? Wartel. Wartel. Nah, aku Wartel. tapi you pernah tahu nggak sih? You wartel mau nelfon siapa kan itu? Oh. Ya, iya. ada wartel ada, tapi you mau nelfon siapa? Iya, aku ngerasain soalnya. Aku Coba you wartel nelfon siapa? urgency. 911. Zaman dulu waktu HP itu masih No, ya kalau masih udah susah HP. Bukan HP, bukan. HP-nya Enggak, era-era itu maksudku HP-nya zaman dulu ini. waktu HP masih susah, pasti kalian di rumah ada telepon kan? Ah, itu aku enggak. Aku ada. Aku enggak lagi. Yang beda kasta sama kita. men. Aku enggak ada lagi. Atau ya mungkin ini aku yang ngerasain ya. Orang tua aku ada. di kantor orang tua aku Oh iya tuh ada benar. telepon. juga ada, Kalau aku itu juga benar, Jadi bapak kalau lu aku kantoran. butuh Soalnya- mau telepon orang tuaku atau mau telepon ke rumah, aku kuartel. Soalnya iya sama. Soalnya Nah, kita dulu kalau- oke, handphone itu era Siemens tuh nggak? Merek Siemens, Sony Ericsson. Oh iya. Nah. Iya HP Cina. Aku ngerasain karena gini, aku dulu ya kampungku di kota A. Hmm. Rumahku di kota A, rumah opungku di kota B gitu kan. Nah, aku kadang libur semester ke rumah opungku main-main kan. Terus mamaku kan, jadi kita tuh harus hafal nomor rumah kita. Sampai sekarang aku masih hafal. Jadi, Nomor telepon rumah. rumah. Nomor rumah. Jadi kalau misal mau ngabarin orang tua tuh masih pakai uang gopek yang gede tuh. Masukin. Ceklek gitu. Cerek masih ngerasain aku. Jadi kayak Enggak lagi. 90s-nya masih berasa. Oh, jadi gitu. kalau tanya aku lebih kota, besar di di Pulau Tapi Seru. kalau aku udah bukannya muter, yang tinggal dipencet. Oh, Tapi Tapi pakai yang koin. tetap di pinggir jalan tuh. Tapi yang pakai koin biru, nggak? yang biru. pakai koin atau Pakai pakai koin, kartu. koin. Soalnya ada sempat juga pakai kartu. Jadi kayak ditempel gitu. Jadi kayak gini masukin. Kalau aku kasih Tapi- koin juga gopean. Tapi di tempatku, aku nggak ngerti deh kalian tahu apa enggak. Tempatku itu dulu, aku nggak tahu deh siapa yang mencetuskan alat komunikasi itu. Tapi kita tuh pernah Oh, bikin. ini botol ke botol pakai tali. Enggak. Ini Pakai burung. bukan. Tersurat. Gak selampau itu sih kira-kira. Gak sampai itu enggak. Datang. Terus ditaruh di kuku burung itu ya. Nelang. Enggak. Oke. Jadi mereka itu bikin alat komunikasi pakai speaker salon. Kalian ada pernah tahu nggak itu? Speaker salon itu di kabelnya itu kan ada dua biasanya. Sorry, speaker salon apa? Apa sih speaker salon tuh? Salon rambut. Bukan. Speaker Bukan, salon. salon. Speaker. Sound system. Sound system. Astagfirullahaladzim. Oke. Sama speaker salon Iya, itu iya. yang ada apa sih itu? Yang ada magnetnya apa sebutannya itu ya? Hmm. Apa sebutannya? Tapi kamu ngerti I kan? know, Apa cuma yang tengahnya doang. Telegram. enggak yang iya yang Bukan yang cuma speaker. tengahnya doang, yang ada magnetnya di belakangnya. Iya, nah, iya. tahu kan? Aku tahu. Nah, itu kabelnya kita sambung dengan kabel colokan gitu. Dicolokin ke colokan. Meledak. Enggak. Tapi itu lampunya mati. Tapi dia bisa connect. Unik gak lu? Kayak radio gitu. Oh. Wah, itu gokil. Aku nggak ngerti tuh gimana cara kerjanya. Itu Jadi kau lihat langsung atau dari TV? aku nyoba, men. Jadi kita tuh pernah aku nyoba. Jadi kayak radio gitu. Jadi you bisa misalkan nih di satu kecamatan, semua Oke. orang pakai yang sama. Kita nggak tahu kita lagi ngomong sama siapa. Random. Iya, jadi aku nggak tahu. Aku Wah, lupa ini deh. kayak film Walking Dead lagi. Kalau zaman sekarang Omet TV. Ya kalau sekarang mungkin, tapi itu keren, men. Kita bisa dapat alat komunikasi yang gratis. Iya, aku langsung kebayang nih. Soalnya aku pernah nonton film Walking Dead, itu kan zombie. Gitu Walking Dead udah tinggal sedikit manusia. Jadi kayak make a connection between grupnya mereka dengan survival. Iya, kan survival. Dia harus pakai ya itu pakai Pakai apa sinyal dia? radio. Tapi dia random nggak tahu, yang penting selama Itu radio kan? dilacak, iya. Ini pakai listrik, men. Colokan listrik. Makanya aku bingung sebenarnya itu Bander PLN. enggak, listriknya mati. Jadi PLN. nah, aku dapat sempat di zaman yang Kok itu tujuan mau nelpon siapa kau? gini. Jadi kalau kau mau Random menuju kayak Omi. telepon yang ingin kau tuju, Enggak. random dulu ya? Oh, Halo, kode. ini siapa? Kita pakai Oh. kode. Kita pakai kode. Misalkan kita janjian nih, nanti kita teleponan ya. Kodenya ini. Jadi nanti kita nyari kode satu dan satu gitu. Kita kasih kode-kode. Keren juga. Oke, kena potong sebentar gara-gara memori full. Langsung jam aja kita ke HP aja elite. Memori HP sedikit. Memori sedikit. iCloud susah. Oke, kita main ke Disordered. Ini setelah kau cerita panjang kali berkali tinggi, main Disordered, kau harus memilih kali ini, bro. Disordered, Oke. jawab cepat, ya. Jawab cepat, jangan lama-lama. Disordered, Oke. Jakarta atau Jogja? Jogja pasti. Jogja, easy mas ya. Maluku atau Jawa? Maluku. Kenapa kok? Kenapa kok? Dia memang sentimen dia. Kau ngarahin mulu. Aku nggak ngomong apa-apa. Sentimen. Kok sentimen Kau sama nggak Jawa ngarah ya? apa-apa. Aku cuma Oke. berdiri saja. Lagi Maluku atau lanjut. Jawa? Kok masuk ke Maluku. keris ya? Aku masih Maluku. Cewek Maluku atau cewek Jawa? Cewek Wanita, Maluku. wanita. Cewek Maluku. Tetap cewek Maluku. Goyang dia kan? Goyang lagi. Cewek gua Maluku nih. atau cewek Jawa? Goyang lagi. Jawa deh, Jawa. Kok tidak suka Jawa giliran ceweknya? Oh, suka Jawa. Jawa. Cewek lembut dan manja
atau cewek tegas tapi tegas dan mandiri? Wah nggak bisa cepat nih. Cewek lembut, Cepat lembut, manja. atau tegas mandiri? Agak susah gini. Agak susah sih. Jangan dikombin, cuma itu ya. Dia lembut, manja atau tegas mandiri? Jauh cepat. Lembut. Oh, berarti Lembut dia apa tadi, sorry? berarti lembut sama manja, Lembut manja. atau tegas mandiri? Lembut manja. Berarti Sebenarnya dia itu enggak equal. Bukan namanya itu? enggak, sebenarnya gini. Bukan equal. Perempuan itu manja itu biar membuat mereka itu menjadi Iya, but this one is membutuhkan. this or that. Ya, oke. Enggak maksud saya menjelaskan. Iya, Nggak perlu. Lembut atau Tadi itu lembut manja daripada tegas. Oke. Android or iOS? iOS. Ini seluruh dunia. iOS. Berarti kau pilih kan Android? Enggak. Kebetulan enggak ya. User enggak. iOS. iOS. Iya. Ini paling pertanyaan paling parah nih. CR7 or Messi? Aku Messi. Oh, Itu jelas aku Messi. berarti kok nggak CR7 grupnya? Enggak, aku Messi. Oke, yang lebih sulit lebih sulit. Enggak, ini paling sulit terakhir. Kalau aku terlahir kembali, Oke. aku akan menjadi. Aku menjadi. Ini bisa aja kayak ada cita-cita kau yang nggak sejalan dengan sekarang. Kau mau jadi apa? Jelaskan alasannya kenapa kau pengen jadi itu. Aku pengen kalau aku terlahir kembali, aku pengen punya referensi yang luas soal cita-cita. Jadi kau bisa mengarahkan ya. Iya, jadi maksudnya kayak misalkan waktu aku kuliah ternyata aku baru nyadar wah ternyata ada jurusan ini dan itu seru banget. Oke, Kayak, wah. make it specific. Kalau let's say kerjaan aja deh. Jika aku terlahir kembali, let's say right now you are a teacher. Dan jika kau terlahir kembali, kamu jadi apa? Aku pengen menjadi seseorang yang bekerja di bidang kebudayaan. Jadi kayak Why? bahasa dan kebudayaan. Karena Why you balik lagi kita harus tahu kita siapa. Oke. Itu soal dari mana kita berasal, soal sejarah gimana nenek moyang kita dulu ada dan seterusnya. Dan itu menurut aku ya benar. Dan itu menarik kalau punya kemampuan punya kesempatan untuk bekerja di sana. Oke. Nah itu sih, ya, karena aku balik lagi aku lupa aku pernah cerita atau enggak waktu aku S1 itu aku cukup dekat dengan kantor bahasa Provinsi Maluku. Oke. Dan sering main kesana. dan aku sering main ke sana dan aku ikut beberapa kegiatan mereka. Itu bahas soal budaya, soal bahasa daerah dan itu masuk dan kita membuat mes ternyata menarik dan wah ternyata nenek moyang kita sudah punya aturan. Sekeren ini nih. Iya benar dengan zaman yang kayak gitu mereka bahkan pemikirannya bisa kita katakan melampaui zamannya. Nah itu sih. Dan aku kayaknya bagian kebudayaan. Yes, karena memori saya tidak terlalu banyak. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan mungkin di sesi selanjutnya. Oke. Cukup sekian dulu Kokosan Podcast. Bye bye guys. Bye bye. Borobas sign out. Bye.